Semuanya, perkenalkan, namaku Rabi. Di sini aku ingin berbagi pengalaman mengenai perjalananku menghadapi kanker tiroid dan juga menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan di IG ataupun TikTok. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Nah, kalau teman-teman membuka video ini karena barusan terdiagnosis kanker tiroid, saya turut bersedih karena saya juga melalui fase ini sekitar 1 tahun yang lalu. Langsung saja mulai. Jadi awalnya tuh ada benjolan di leher bagian kananku sini. Benjolannya itu saya pikir itu biasa aja gitu, karena tidak ada rasa sakit atau rasa aneh yang menyertainya. Jadi cuma benjolan doang, nggak kerasa apa-apa. Lalu pas bercermin itu ada muncul benjolannya. Terus kan aku periksakan, tapi sebelum ketika diperiksakan itu aku tuh nggak curiga apa-apa. Saya pikir baik-baik aja gitu. Terus aku ke dokter umum. Nah itu masih senyum-senyum gitu. Lalu di dokter umum dilempar ke dokter penyakit dalam di vaskes kedua. Jadi kan tahapannya ada vaskes pertama, vaskes kedua, vaskes ketiga. Nah kalau di klinik itu adalah vaskes pertama. Nah karena di klinik pertama itu nggak ada dokter penyakit dalam, jadinya itu dilempar ke vaskes kedua yang ada dokter penyakit dalamnya. Nah begitu. Jadi di vaskes kedua di dokter sama dokter penyakit dalam itu dicek beberapa tahapan USG seperti USG, lalu cek darah. Nah setelah itu dokter penyakit dalam bilang kalau ini tuh baik-baik aja, peluang buat ganas itu dikit, masih aman. Lalu beliau dokter penyakit dalam itu menyarankan buat konsul ke dokter bedah umum. Nah lalu ketika di dokter bedah umum itu beliau langsung ngeceknya itu dipencet gitu, terus dicek ketika menelan ludah kayak gini. Nah setelah dicek beliau itu langsung bilang kalau ini kemungkinan besar itu kanker atau tumor ganas. Lalu dokter bedah ini menyarankan buat langsung operasi. Sebenarnya ada dua opsi sih, biopsi ataupun operasi. Namun karena saya pengen cepet selesai urusannya, jadi aku memilih buat operasi gitu. Lalu sebelum operasi itu dicek jantung sama, lalu dicek dokter anestesi gitu. Setelah itu dilakukanlah operasi. Nah operasinya gimana? Operasinya itu yang diangkat cuma sebelah kanan doang. Setelah diangkat aku stay di RS untuk beberapa hari. Nah setelah pulang itu nunggu beberapa hari buat hasil patologinya itu muncul. Hasil patologi itu adalah hasil lab setelah jaringan atau tiroidnya itu diangkat, lalu mereka bakal ngecek di lab, dicek apakah selnya itu jinak ataupun ganas. Selang beberapa hari setelah operasi itu kan hasil patologi atau hasil labnya itu muncul. Nah ternyata di kertasnya itu tulisannya kanker tiroid atau papillary thyroid carcinoma jenis klasik varian. Setelah itu dokter bedah umum ini merujuk aku ke vaskes yang lebih tinggi, vaskes ketiga, karena di vaskes ketiga itu ada dokter onkologi. Jadi dokter onkologi itu adalah dokter kanker. Karena di vaskes kedua nggak ada dokter onkologi, dilempar ke vaskes ketiga yang ada dokter onkologinya. Di vaskes ketiga aku tuh ketemu sama dokter bedah onkologi di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Ketika pertama kali ketemu dokter tersebut, aku tuh langsung disarankan untuk operasi total.
yaitu operasi tiroid kiri. Kan sebelumnya tiroidku yang diangkat yang kanan, nah sekarang yang kiri yang diangkat. Dan aku tanpa pikir panjang tuh langsung mengkonfirmasi, langsung jawab iya gitu. Lalu setelah beberapa hari itu dilakukan operasi, namun sebelum itu dicek lengkap darah, elektrolit, terus kreatinin, pokoknya semua dicek. Jantung juga dicek, lalu paru, ronsen, USG leher, dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget pengecekannya. Setelah itu lanjut operasi. Nah ternyata operasinya itu nggak semenakutkan yang aku kira. Ketika operasi itu kita nggak sadarkan diri karena dibius total. Tapi setelah operasi itu efek samping yang aku terima itu adalah badan kaku, terutama punggung. Nah itu punggung kaku banget, lalu sama dokternya disuruh minum kalsium, itu langsung sembuh. Alhamdulillah aku langsung bisa bicara, terus nggak ada efek samping lainnya selain itu, selain kaku itu nggak ada. Nah, setelah dilakukan operasi itu beberapa 1 minggu kemudian kontrol lagi ke vaskes ketiga. Nah di sini dicopot perbannya, dicopot kateter, kan di leher kan ditancapin kateter tuh, selang buat darahnya biar ngalir. Nah ini bekasnya, ada bulat-bulat, ini adalah bekas ditancapinnya selang. Setelah itu dokter bedah onkologiku itu menyarankan buat pergi ke dokter nuklir. Jadi ini ada sebenarnya ada beberapa pasien yang nggak perlu ke nuklir, nggak perlu ke dokter nuklir. Ada juga yang harus mewajibkan ke dokter nuklir. Ini tergantung dokternya ya, tergantung pilihan dokternya. Nah karena aku dirujuk ke dokter nuklir, jadi aku manut aja, aku mengiyakan aja gitu. Karena mungkin video ini bakal terlalu panjang kalau digabungin, jadi aku bakal bikin part 2 untuk perjalananku atau pengalamanku di kedokteran nuklir di salah satu rumah sakit di Yogyakarta.